saya. Em, Kemarin ini saya jalan sepanjang sungai Sungai Rava namanya, Sungai Sava, ya itu Sungai Sava membelah Belgrade. Dan waktu itu saya jalan waktunya matahari terbenam, sunset, ya. Bisa dilihat juga dari klip-klip saya sebelum ini, ya. Dan saya sangat tertarik. Saya betul-betul jatuh dalam perasaan romantik ya waktu itu. Suasana matahari terbenam dan kelihatannya semua orang, apalagi pasangan-pasangan itu kelihatan sangat menikmati suasana dan juga pemandangan yang begitu indah, ya. Matahari terbenam di Sungai Sava, ya. Kemudian saya juga berpikir apa lagi yang akan saya bahas ya untuk pembicaraan ini selanjutnya, dan saya ingat kalau saya pernah membahas mengenai apalagi kalau bukan mengenai cinta, ya, slow love. Slow love itu ya slow love, cinta yang pelan-pelan gitu, ya. Ini diadakan research yang justru mengadakan research mengenai ini yang sudah berpuluh-puluh tahun itu Dr. Helen Fisher. Beliau ini sebetulnya dosen di Rutgers University New Jersey. Sekarang beliau bekerja untuk Kinsey Institute, dan beliau juga yang membuat atau menciptakan kuesioner ya yang di Match.com, itu yang website untuk dating itu. Beliau yang menciptakan, yang mendesain pertanyaan-pertanyaan, kan kalau kita mau daftar itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi beliau ini sepertinya mau mencari pasangan yang paling cocok yang dicari. So, apa saja yang dibahas? Menarik sekali. Katanya pria itu lebih cepat jatuh cinta daripada wanita. Dan juga ini menurut researchnya dan faktanya juga, ya, kalau makin lama kita courting, makin lama kita berpacaran, waktunya berpacaran, itu perkawinannya lebih awet, lebih panjang. Itu yang disebut slow love itu, karena itu ada prosesnya, ya. Jadi mengenal salah satu lebih dalam, dan belajar setiap hari itu, belajar mengenai partnernya, saling belajar. Dan juga slow love juga disebut juga romantic love, ya. Jadi cinta romantis, romantika cinta, atau something like that. Romantika cinta itu bisa instant, ya. Jadi bisa terjadi kapan saja. Jadi kalau orang bilang saya jatuh cinta pada pandangan pertama, itu mungkin saja terjadi, ya. Bukan hanya di film-film, karena kita mungkin sudah punya ideal expectation, ya, harapannya itu pasangan kita harus sekian, harus demikian, dan kemudian kebetulan secara fisiknya kita yang tinggi, yang langsing, atau apa saja lah yang tinggi, biasanya yang tinggi, cari yang tinggi, ya. Dan begitu ada yang lewat, yang tampan atau yang cantik, kita langsung terkesima, dan waktu itu kita merasakan cinta yang pertama kali pada pandangan, padahal kita belum tahu siapa dia, ya. Dan itu mungkin saja terjadi, ya. Dan slow love atau romantika cinta ini itu berlangsung mulai dari pandangan pertama itu, bisa saja, atau sebaliknya, dari sering bertemu, sering mengobrol,
sering bertukar pikiran, akhirnya menjadi jatuh cinta. Itu juga bisa. Ya, jadi menurut data saat ini ada, kalau ini data di Amerika ya sebetulnya. Jadi rate divorce, rate cerai itu di Amerika justru sedang turun-turunnya, sedang record low ya. Dalam 50 tahun terakhir ini, sekarang ini sedang turun-turunnya. Mungkin juga karena pasangan-pasangan sekarang itu mereka menunggu untuk menikah, tidak cepat-cepat, tidak tergesa-gesa. Mereka lebih memperdalam partner mereka. Mereka lebih berhati-hati. Karena pasangan-pasangan muda sekarang itu, orang-orang muda sekarang ini sangat-sangat takut kalau akan gagal dalam percintaan mereka atau dalam perkawinan mereka menjadi bercerai gitu. Itu mereka sangat-sangat takut. Jadi mereka lebih berhati-hati. Nah, untuk di Indonesia saya masih belum melihat itu ya, tren ini itu. Sepertinya di Indonesia itu orang-orang yang masih muda ini seperti dikejar target ya, dikejar target. Entah itu karena situasi ada pressure, ada tekanan dari orang tua atau dari sekelilingnya, atau karena teman-temannya sudah menikah, yang ini masih jomblo gitu, masih pacaran saja, terus mereka merasa ada tekanannya untuk segera menikah dan berkeluarga. Ya, jadi ada juga sih saya lihat mereka berpacaran dan saling mengenal untuk beberapa tahun dan take it slow ya, take it a slow love. Ada juga, tapi banyak sekali yang saya lihat semua tuh mengejar target ya. Jadi kalau misalnya, jadi gini, seperti saya kaitkan dengan data yang ada di Amerika ya. Di Amerika itu 90% dari perempuan dan 85% dari laki-laki yang bertemu dengan calon pasangannya atau pasangannya itu yang ada di checklistnya, yang memenuhi syarat semuanya. Tapi orang ini atau perempuan atau laki-laki ini tidak merasa jatuh cinta, tapi semuanya syaratnya sudah masuk gitu. Nah, saat ini kalau di Amerika ini, kalau untuk anak-anak muda itu mereka tetap menikah, tetap kayak saya tidak mencintai dia, tapi karena semua syaratnya itu sudah masuk, ya sudah, kita nikah saja, karena mungkin ada targetnya, karena kalau orang muda itu mereka masih bukan dibebani ya, tapi masih ada harapan untuk mempunyai keluarga, mempunyai anak, membentuk keluarga, itu sepertinya ada di bahu mereka ya. Sedangkan untuk orang-orang tua, apalagi yang di atas 50, 60 ya, itu kalau tidak jatuh cinta ya saya tidak akan menikah, untuk apa gitu. Dan kelihatannya tren ini juga banyak terjadi juga di Indonesia ya. Dan asalkan syarat semua sudah di checklist, memenuhi, oke, kita ready untuk menikah ya, untuk mempunyai anak dan seterusnya. Romantic love itu bukan hanya instant, tapi romantic love itu ada attachment, ada koneksi yang mendalam ya. Itu sangat dalam sekali di dalam
jiwa kita itu dalam. Karena ada tiga sistem dalam percintaan itu. Ada 3 sistem yang berjalan bersamaan. Yang pertama itu passion, lust, yaitu yang apa ya kita sebut nafsu, ya. Yang kedua itu attachment atau romantic love ini yang begitu dalam, yang sangat-sangat dipengaruhi oleh hormon dopamin, ya. Itu hormon dopamin itu yang membuat bahagia, ya, itu. Dan romantic love ini, cinta romantika ini yang mendalam ini sangat membekas. Jadi kalau sampai putus itu membekasnya sangat mendalam, ya. Orang bilang orang yang merasakan romantic love itu sudah siap die for love, gitu. Cinta mati lah istilahnya, ya. Dan yang ketiga dalam sistem cinta ini atau percintaan ini adalah perasaan yang begitu dalam untuk kesatuan, untuk bersatu, ya, untuk bersama dengan partner yang sudah lama kita berhubungan itu. Jadi ada rasa untuk ingin bersatu dengan partner ini dalam proses, setelah melalui proses yang cukup lama, ya. Jadi ada 3 sistem ini yang berjalan bersamaan. Dan bagaimana ya, saya juga ingin membahas sedikit mengenai perselingkuhan, ya. Itu ada andilnya dalam 3 sistem itu. Itu yang pertama yang saya bilang lust atau passion atau nafsu itu selalu ada di situ, berbarengan dengan romantic love, dengan cinta romantis itu, dan dengan rasa mendalam untuk ingin bersama pasangan kita itu bersama-sama. Jadi kadang-kadang ada juga, ya, pasangan yang kurang beruntung. Salah satunya mungkin mereka sudah menikah dan punya anak begitu lama, tapi juga ada perempuan atau suami atau istri itu ada partner lain di luar pernikahan, dan itu bisa terjadi. Dan kalau ditanya kenapa kamu mempunyai simpenan gitu, ya, selingkuhan itu, padahal istri atau suami kamu sudah baik, sudah mencintai kamu dan mencintai kamu amat sangat, dan cantik, tampan, tapi toh kamu punya selingkuhan. Itu biasanya orang yang ditanya, yang terlibat dalam perselingkuhan itu, mereka pasti akan menjawab, saya tidak tahu. Karena itu bagian dari 3 sistem dari percintaan itu. Jadi ada bagiannya yang lust atau passion yang tidak melalui frontal cortex, yang tidak melihat akibat, tidak melihat konsekuensinya itu ada di situ. Jadi ya ini aja, ya, supaya tahu saja gitu. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita dapat membuat hubungan romantika ini antara suami istri atau dengan partner, ya, supaya langgeng, supaya cinta itu ada terus. Dan sudah dibuktikan dengan research, ya, menurut Dr. Fisher ini, beliau ini mengadakan research, jadi mengadakan MRI, ya, dilihat isi otaknya untuk pasangan-pasangan yang sudah nikah, sudah bersama lebih dari 21 tahun. Jadi satu persatu dilihat bagaimana aktivitas
melihat otaknya. Kenapa? Apa sih? Karena beliau ini sangat curious, pengen tahu ya. Dan menurut beliau ternyata di MRI itu semuanya sama. Ada 3 hal penting ya. Jadi ada 3 bagian di otak itu yang menyala terus. Terlihatan kalau di MRI itu kan menyala berarti aktif. Itu di bagian otak yang menyebabkan proses empathy ya, di bagian itu. Jadi bagian otak yang memproduksi rasa empathy itu menyala. Kemudian juga di bagian otak yang mengontrol emosi, mengontrol stres ya, jadi lebih calm, lebih menganalisa, lebih bisa menahan diri. Itu ada bagian di otak yang mengontrol itu. Dan yang ketiga, yang paling penting itu positive illusion, ilusi positif. Jadi ilusi positif itu sebagai contoh konkretnya, jadi biasanya pasangan kita kan tidak sempurna ya. Pasangan kita tuh ada saya cinta setengah mati, saya cinta sekali dengan pasangan saya ini, tapi ada kebiasaannya yang saya tidak suka, entahlah apa kebiasaannya, atau ada sifatnya satu yang saya tidak suka. Tapi karena positive illusion itu sudah ditutupi. Jadi kita sudah menerima. Jadi kita sudah saya memang tidak setuju dengan perilaku itu atau kebiasaan itu, tapi ya sudah, karena saya sudah bisa menerima. Jadi ini yang penting, karena kalau kita masih terganggu dengan hal-hal kecil atau hal-hal besar yang kita sebetulnya yang tadi checklist itu loh, syarat-syarat semua sudah cek betul-betul, tapi ada mungkin satu yang masih mengganjal gitu. Dan jangan berharap untuk berubah ya, karena kalau berharap, kita tidak bisa mengubah orang lain, kita bisa mengubah diri sendiri, tapi kita tidak bisa mengubah orang lain. Jadi kalau memang ada syarat satu itu yang ada ya, positive illusion itu yang ada powernya untuk menutupi semuanya. Dan akhirnya oke, saya kira ini orangnya yang tepat untuk saya ya. Dan positive illusion itu kalau untuk yang sudah berpasangan udah puluhan tahun, udah lama, itu nyala terus. Jadi tidak ada argumentasi lagi mengenai hal yang tidak disukai, karena itu sudah diterima dengan rela ya, dengan cintanya itu melebihi semua yang kekurangannya itu ya. Jadi itu positive illusion. Dan yang kita bisa lakukan untuk supaya kita langgeng dalam pacaran atau pernikahan, ada beberapa strategi ya, yang ini sudah dibuktikan oleh research juga, yaitu kita harus memelihara cinta romantis itu ya. Jadi yang betul-betul kemesraan itu selalu dijaga ya, kemesraan itu selalu dijaga, dan itu dalam bentuk physical ya, dengan memeluk, mencium, itu semua bagian dari romantic love yang kita harus jaga ada terus. Jadi supaya ada sparknya, ada jadi tidak bosan itu aja. Dan juga kita harus memelihara deep attachment itu. Jadi ya kita harus memelihara koneksi antara pasangan itu sedalam mungkin. Dan itu dengan konkretnya itu ya saling terbuka, saling buka komunikasi, jujur sama lain,
satu sama lainnya, jujur satu sama lain, dan terbuka, dan apapun yang tidak mengenakan antara kedua itu didiskusikan waktu itu juga, dan cari solusinya, bagaimana jalan keluarnya agar jadi setuju. Dan juga tidak, orang pepatah ada yang bilang jangan tidur masih merasa marah. Itu betul ya, kita harus diskusikan dulu sampai kita tidak merasa marah, dan kita bisa tidur bersama pasangan kita, suami kita, istri kita ya. Jadi tidak ada yang mengganjal ya. Jadi kemudian juga berhubungan secara tubuh ya, itu juga sangat-sangat penting untuk menjaga hubungan romantic love yang dalam, dan juga itu akan meningkatkan dopamin ya, itu akan meningkatkan dopamin, which is hormon untuk kebahagiaan, dan juga oksitosin. Yang paling penting itu oksitosin, meningkatkan oksitosin. Oksitosin itu hormon yang membuat manusia itu menjadi lebih attached, lebih dapat memelihara koneksinya dengan pasangannya. Ya, jadi itu oksitosin, dopamin itu sangat penting, dan dengan kemesraan setiap saat, kemesraan setiap hari, walaupun sudah ada anak ya, atau anaknya nangis atau apa, tapi carilah waktu untuk tetap berdua. Di antara kesibukan itu carilah waktu untuk tetap dating ya, dating secara mesra, berdua saja kalau bisa ya, dan itu dipelihara. Dan juga selain itu juga untuk masing-masing pasangan itu ada tempat di rumah ya, usahakan itu di rumah ya, ada tempat yang punya untuk me time, untuk menyendiri, untuk bukan menyendiri karena marah, tapi menyendiri tapi untuk memberi diri sendiri itu break ya. Jadi memberi diri sendiri itu rasa oke, saya punya waktu untuk saya sendiri, karena sesudah ini semua waktu saya untuk keluarga, untuk pasangan. Oke, jadi kadang-kadang kita perlu breaknya ya. Kemudian strategi apa lagi? Cari sesuatu yang novel. Novel itu selalu yang baru. Carilah yang baru. Kalau misalnya kita tidak pernah ke restoran mana dan selalu kepingin makan di sana berdua saja, dengan dress up ya, dengan betul-betul seperti waktu pacaran dulu, ya lakukanlah itu. Dan kalau tidak bisa keluar di rumah ya tidak apa-apa, tapi misalnya dengan wah ini makanan dulu waktu kita pacaran, yang dulu kita hobinya kita tuh selalu ke tempat sana tapi nggak bisa keluar, mungkin juga ya karena mungkin ada anak atau pandemi, orderlah di rumah untuk makan berdua ya. Jadi mencari sesuatu yang menyegarkan, yang baru, yang sepertinya tidak bosan, tidak itu saja. Apalagi kalau saya sering dengar itu katanya sih ada dinner date antara suami istri itu ya, tinggalin anak di rumah, dititipkan dengan entah itu dengan asisten rumah tangga atau dengan orang tua, tapi kemudian waktu ngedate itu ingatnya anak terus, jadi mereka juga ngomongin soal anak ya. Itu jadi bukan novel ya, bukan sesuatu yang menyegarkan, jadi sama aja sebetulnya. Jadi usahakan kalau lagi ngedate itu yang ngomong mengenai lainnya, mengenai sesuatu yang baru, mungkin diskusi mengenai sesuatu yang baru, berbicara mengenai apa interestnya antara kedua ini, yang mungkin nanti ada hobi baru atau semuanya bisa didiskusikan, dan hobi baru itu bisa diciptakan melalui ini ya. Jadi dan juga yang paling penting,
Ini bisa dipraktekkan setiap hari, ya, itu dengan mem- uh, menyampaikan kata-kata yang indah, yang baik, yang komplimen, ya, menyatakan komplimen kepada pasangan kita. Jadi kita selalu dalam diri kita itu dibiasakan untuk berpikiran positif, berkata-kata positif, berkata-kata yang manis, ya, untuk pasangan kita. Walaupun mungkin pasangan kita pertamanya agak pikir kita lebay, ya, tapi itu dibiasakan, ya, dibiasakan kalau kata-kata manis antara pasangan itu kadang, karena kita memang di budaya yang sesuatu yang ini agak jarang, ya, agak tidak, karena kita tuh dibesarkan di budaya yang kalau punya perasaan apa disimpan saja, ya, biar disimpan saja, kalau marah apa ya simpan sajalah, nggak usah sampai satu hari meledak, ya. Ini juga dengan rasa cinta, kemesraan, eh, sayang itu tidak ditunjukkan, entah itu merasa malu atau kurang pede atau apa saja. Sekarang kita buka itu semua, karena dengan kita melantunkan pujian, kata-kata manis, merayu, rayuan, itu membuat pasangan kita lebih lebih bahagia dan lebih percaya dengan cinta kita, ya. Dan tentunya kita melantunkan rayuan itu dengan jangan terlalu berlebihan, ya sesuai dengan perasaan kita. Kalau kita 24 jam setiap harinya dengan pasangan kita, tentunya perasaan kita itu sudah tidak susah untuk tidak berbohong, ya. Jadi itu berat kalau berbohong, ya, karena itu hubungan yang langgeng itu biasanya hubungan yang ringan, yang tidak ada secret, yang tidak ada rahasia, yang tidak ada tidak berat, ya, karena harus menahan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, ya. Jadi kalau anak-anak muda yang sekarang itu, yang menurut data itu oke, cinta itu tidak ada pada waktu memutuskan untuk menikah, tapi semua persyaratan sudah ada, itu bisa diproses, karena dengan setiap hari saling bertemu, setiap hari dengan strategi-strategi tadi, ya, itu saling merayu dan juga berbuat baik, untuk berbuat segalanya untuk pasangan kita, dan tidak membebankan pasangan kita untuk membahagiakan kita. Karena seperti yang saya katakan di segmen sebelumnya mengenai kebahagiaan, kalau kita kita membebankan orang lain untuk membahagiakan kita, detik itu juga kita tidak akan bahagia, ya. Kebahagiaan kita itu yang terdalamnya itu hanya kita yang tahu. Jadi kita harus membangun di dalam diri kita itu kebahagiaan itu, agar nanti partner kita, pasangan kita itu lebih cepat memahami dan lebih dapat memproses attachment itu, hubungan yang terdalam itu, yang attachment yang betul-betul solid, ya, yang tidak mungkin terpecahkan, sehingga gangguan apapun itu tidak mengganggu mereka, termasuk perselingkuhan, ya. Jadi fondasinya itu harus kuat sekali dalam hubungan ini, ya. Jadi
kalau misalnya ini sepertinya, wah bisa nggak ya, kayaknya kok kayak omong bohong. Harus dijalankan setiap hari, setiap detik, konsisten. Ya, konsisten. Eh, sedikit-sedikit akhirnya menjadi gunung. Ya, jadi itu proses. Dalam hidup ini hanya ada dua yang tidak bisa instan, karena anak-anak muda sekarang, milenial, generasi XYZ, semuanya itu bisa instan karena digital world ya. Tapi hanya ada dua yang tidak bisa instan. Hubungan ya, relationship, dan karir. Itu yang tidak bisa instan langsung bisa didapat. Itu harus melalui proses. Melalui proses jatuh bangun. Kadang-kadang berbuat salah, tidak apa-apa, kita perbaiki lagi. Jadi jangan merasa khawatir kalau wah ini lagi berantem gitu, terus kita ya ini berantem nih, apa kita bisa terus ya. Jadi bisa saja, jadi kita tidak harus sedih ya, sedih. Kita memang harus, kalau dalam konfrontasi, konflik itu ya akan merasa sedih. Tapi itu tidak berarti harus mengakhiri juga semuanya ya. Itu kan bisa diperbaiki, bisa diusahakan. Alright, so mudah-mudahan membantu ya, membantu pasangan-pasangan baik yang pacaran ataupun yang sudah menikah baru 1 tahun, 2 tahun, atau yang 20, 30, dan 50 tahun. Tetap semangat dan tetap penuh cinta. Itu ada kok, itu dibuktikan melalui riset. Kalau oma opa yang sudah 60-70 tahun pacaran itu masih cinta satu sama lain, betul masih ada. Dibuktikan dengan MRI, riset dari Dr. Helen Fisher. Okay? So, have a great day. Have a great time ahead, future ahead with, sama partnernya ya. So, semangat terus karena cinta itu akan terus ada. Oke. Selamat berbahagia.